Baik, Bapak Ibu semua dan kakak-kakak sekalian, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan belajar kembali tentang public speaking dan ini tidak apa ya, tidak asing lagi dengan pembicara kita, pemateri kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah dengan Coach Hengki Wilansyah, beliau seorang certified NLP trainer from NLP Florida USA. Beliau juga seorang master G coach ya, grounded business coaching. Beliau sudah 11 tahun berexperience ya, memiliki pengalaman di dunia training. Dan juga pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana hypnotic communication gitu ya. Bagaimana apa sih sebenarnya rahasia berbicara yang mengubah banyak orang. Nah, ini bersama dengan Coach Yenggi Wilansyah. Cek belum hidup Coach Yenggi suaranya. Oh siap, barusan suara Kaholik yang hilang sama videonya. Nah kan, hilang lagi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rame juga ya. Kaholik, sinyalnya stabil nggak? Barusan videonya patah-patah. Iya, ini karena hujan dan tadi barusan mati lampu. Oh gitu. Jadi agak susah Coach. Mati listrik. Kalau Oh iya, mati listrik. Ya, nggak masalah itu. Siap. Oke baik, selamat malam Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Dan malam hari ini mudah-mudahan jadi malam yang penuh berkah buat kita yang mau belajar nih, terutama yang dari Lampung kan, karena saya tahunya cuaca Lampung ya. Hujan nih Kak Olik, saya baru pulang juga setelah ketemu seorang klien. Nah ini pas betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengawali sesi hari ini tentang dari sebuah cerita. Jadi ada dua cerita yang mau saya bawakan, yang itu berkaitan dengan hypnotic communication. Jadi memaknai apa itu hypnotic communication itu gampang banget ya. Oke, saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Hengki Wilansyah, latar belakang pendidikan formal saya di ilmu komunikasi, dan non formal saya sudah 10 tahun kurang lebih mendalami tentang psikologi terapan, yang mana dengan ilmu tersebut tujuannya adalah mengubah kehidupan orang, membantu orang bertumbuh, membantu orang yang tadinya tidak performs, baperan, diam di tempat jadi perform ya, jadi mau memiliki kinerja. Nah, saya mau mengawali cerita dari kisah dua pengusaha, satunya UMKM, satunya UKM. Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan kakak sekalian, saya kan punya usaha ya, punya bisnis rintisan startup itu di bidang training, coaching, dan consulting. Jadi membantu para praktisi bisnis untuk bertumbuh bisnisnya, bertumbuh orangnya gitu ya. Nah kemarin waktu liburan nih Kak Holik, jadi hari Minggu kemarin saya mendampingi sebuah perusahaan roti yang ada di Lampung di satu tempat. Jadi perusahaan roti ini udah sempat besar, omsetnya per bulan di sekitar 5 miliar sampai 10 miliar gitu. Terus karena pandemi dia turun Kak Holik dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia mau restorasi lah. Perusahaannya itu mau dibuatkan pola baru, sistem baru gitu, ceritanya gitu. And then saya diminta bantuan untuk membantu mentrainingkan SDM-nya yang dulu tidak pernah kenal kata training. Nah setelah training itu saya main ke tempat teman saya yang dia UMKM. Beliau itu bisnis konveksi ceritanya. Nah di bisnis konveksi itu salesnya bagus, barangnya dikirim sampai ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang gitu. Tapi Kak Holik dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada problem di sini. Problemnya apa? Jadi problemnya Kak Holik, baju yang dia cetak gitu ya, seragam yang dia cetak, terjadi beberapa kesalahan yang itu kesalahannya kelihatannya dikit, kecil, simple, tapi dampaknya luar biasa. Salah satu yang terbaru adalah sebuah baju dikirim ke Jepang dengan tulisan harusnya Kanagawa. Gara-gara selip kurang teliti, timnya, bukan dianya, timnya, jadi huruf A terakhir terganti dengan E. Jadi bukannya Kanagawa jadi Kanagawe gitu. Nah kita yang di Indonesia kan ngerti ya Kanagawa itu apa ya, gawe kerjaan. Mungkin orang berasumsi nggak ada kerjaan jadi Kanagawa itu. Nah ini kan kesalahannya sangat kecil, cuma satu huruf yang ada di baju. Tapi dampaknya begitu besar. Nah itu pentingnya kita mengetahui hal-hal kecil. Dan begitu ngobrol-ngobrol, Mas saya ini harus gimana ya, saya harus ngelakuin apa, dan segala macam ya. Obrolan dengan saya, jawaban saya sederhana, kalau mau ningkatin omset, ningkatin sales, sekarang bukan saatnya
naikin budget marketing atau biaya promosinya nggak usah dinaikin dulu. Jadi apa yang harus lakuin? Simple. Cari orang atau ciptakan sebuah pola yang bisa melakukan kontrol terhadap pekerjaan manusia di situ. Supaya apa? Supaya potensi errornya, potensi barang-barang ada kesalahannya itu menjadi minim. Dengan potensi minimnya itu menjadi kecil, duit juga jadi bertambah banyak. Nah, kelihatannya kan simple ya. Dan itu rupanya bisa mengubah. Yang kedua, sore ini Kaholic dari jam 4:30 tadi, semenjak Kaholic sebelum pulang ya dari kantor, sampai baru pulang. Saya baru pulang jam 8:15 kurang lebih sampai rumah. Jam 8:20. Nah, saya baru selesai menemani satu usaha di bidang pendidikan gitu Kaholic. Nah, tadinya bidang pendidikan ini pernah punya siswa sampai 1.000-an orang Kaholic. Katakan bimbel gitu ya. Bimbel ini pernah sampai 1.000 orang dan karena pandemi dan variabel lainnya jadi turun kejayaannya, turun jumlahnya gitu. Nah, pas turun jumlahnya ini kan ada berbagai hal yang bisa dievaluasi. Nah, dari obrolan kami tadi sekitar 2 jam lebih, tahu nggak Kaholic apa hal yang akhirnya bisa dilakukan dan dieksekusi dan itu bisa membangkitkan. Satu, mengetahui si usaha itu atau perusahaan itu dia punya kekuatan apa. Yang kedua, publik lagi butuh apa. Nah, akhirnya begitu kita assessment, kita lakukan analisa antara kekuatannya dan juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ketemu, oh iya ternyata jalannya ini. Nah, kebayang ya Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya proses itu atau jalan itu mau dieksekusi. Nah, apa maksud cerita saya dari 2 cerita barusan tadi? Maksudnya adalah ternyata komunikasi itu punya 2 pilihan. Pertama adalah pilihan melakukan destruksi atau menghancurkan mental orang, menghancurkan diri orang, menghancurkan paradigma orang. Yang kedua adalah konstruksi atau membangun diri orang, membangun mental orang, membangun percaya diri orang. Kita terlalu sering mendengar orang-orang bilang kepada kawannya gitu, cemen jelek itu dan lain sebagainya, melecehkan, merendahkan atau lebih dikenal dengan bullying dengan kata-kata. Apa yang terjadi? Mentalnya kena dan tidak bertumbuh. Nah, beda dengan orang-orang yang ada di lingkungan yang positif. Mereka konstruktif, mereka saling mensupport, mereka saling membangun. Dan akhirnya orang terbangun juga. Nah, ini sama-sama ngomong konteksnya, sama-sama komunikasi, tapi ada komunikasi yang berubah dan tidak mengubah. Bayang ya. Nah, kalau yang tadi karena saya punya tanggung jawab moral dari ilmu yang saya miliki, disiplin ilmu, maka saya harus selalu berusaha membangun orang yang ada di hadapan saya, membangun mitra-mitra atau klien-klien saya untuk selalu bertumbuh, termasuk memecahkan masalah tadi. Sebenarnya saya kan nggak tahu detail problemnya apa, karena saya bukan ahlinya di situ. Yang ahli di bisnisnya ya mereka gitu. Tapi kenapa insight itu bisa muncul dari proses komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa dengan mudah mengubah orang dan bisa dengan mudah juga menjatuhkan mental orang. Itu komunikasi. Karena tujuan dari sebuah komunikasi adalah mendapatkan sebuah hasil yang berupa kesamaan makna. Nah, berbicara tentang komunikasi yang berpengaruh atau berbicara yang berpengaruh, berarti berbicara itu harus menyentuh satu titik tertentu dalam diri manusia. Pertanyaannya apa itu? Nah, kita lihat runutannya dulu. Orang itu bisa berperilaku berawal dari mana? Gini, result deh, hasil. Hasil itu urutannya gimana? Saya share screen aja deh. Gini. Share papan tulis ya. Kalau kita ngomongin katakan di sini ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, misalkan kita mau ada hasil dari sebuah pekerjaan kita nih, katakan ini hasil gitu. Hasil ini datangnya dari mana sih? Boleh dong open mic, teman-teman sekalian. Hasil datangnya dari mana? Dari sebuah proses. Betul. Ada lagi proses apa? Usaha. Iya betul. Hasil itu didapatkan dari, sebentar. Hasil gini ya. Kita kasih panah. Didapatkan dari usaha gitu ya. Atau action, perilaku. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah yang mempengaruhi perilaku manusia itu apa ya? Boleh open mic. Karakter. Ada lagi? Pola asuh. Ya, ada lagi? Ya, pola asuh, betul. Kebiasaan.
Ya, betul. Nah, ternyata yang membuat kita berperilaku, kita mau ngelakuin apa enggak itu ada satu kata. Namanya kalau dalam bahasa NLP itu adalah state. State itu apa sih? State itu bahasa kita paling gampang itu adalah sebuah kondisi perasaan. Atau lebih gampangnya lagi yang walaupun tidak sepenuhnya benar, yaitu mood. Jadi yang membuat orang itu mau kerja atau enggak itu karena dia punya mood. Oke, ya. Nah, di sini mood. Sorry. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita pengen punya sebuah hasil, misalkan kita pengen punya hubungan baik sama orang, gitu kan? Tapi kata-kata kita masih suka menjatuhkan orang, kira-kira jadi baik nggak? Enggak dong. Nah, setiap hasil tindak tanduk kita mau nyuruh adik kita, anak kita, murid kita gitu kan, tentu kita harus mengeluarkan kata-kata tertentu untuk mengarahkan dia. Ya. Nah, berkata-kata itu kan adanya di sini. Action atau usahanya kan tuh kata-kata untuk mendapatkan hasil. Nah, banyak orang nggak sadar kata-kata atau perilaku kita atau bahasa tubuh kita itu munculnya dari mana? Nah, dari sini. Ini harus diperhatikan. Coba deh Bapak Ibu, teman-teman, kakak sekalian perhatikan ya. Saat kita mau ngobrol dengan orang, saat kita saat kita ngobrol dengan orang, mood kita kalau lagi nggak bagus, itu ngobrolnya beda dengan kalau mood kita bagus. Atau kalau kita ngobrol dengan orang di pagi hari dengan di sore hari, gitu, itu beda juga cara ngobrolnya. Karena badannya udah capek, apalagi di malam hari. Gitu. Nggak ngopi pula ya Kaholik. Nah, itu beda banget. Karena moodnya beda. Nah, banyak orang nggak sadar kalau mood itu mempengaruhi cara dia berperilaku. Makanya banyak pelatihan, banyak proses pendidikan itu tentang manajemen mood, manajemen emosi, manajemen kontrol diri. Supaya apa? Perilakunya itu bagus. Kenapa orang bela-belain meditasi? Kenapa orang bela-belain apalagi semua proses latihan yang intinya mengelola fokus dan mengelola mood. Tujuannya supaya perilaku yang dikeluarkan lebih terkontrol dibandingkan orang yang tidak mengelola mood. Itu tujuan dari berbagai pelatihan itu adalah hipnoterapi dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah kalau kita mau mengubah orang, berarti yang pertama kali diubah itu apanya? Moodnya. Nah, kalau kita mau berbicara dengan orang yang mengubah, berarti mood kita dulu berubah. Karena dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan itu memiliki energi tersendiri sehingga masuk ke moodnya orang. Anda bayangkan di malam hari yang hujan ini kita punya banyak pilihan untuk tidur, santai, malas-malesan, atau misalkan ngikutin webinar ini dengan ya udah off cam aja deh, tidur aja deh gitu. Jadi saya udah kayak punya radio yang membacakan doa untuk Anda tidur gitu ya. Atau membacakan dongeng. Ya kan boleh punya pilihan itu, tapi saya berani memastikan Anda akan nggak tenang tidurnya karena nada yang saya keluarkan, bahasa tubuh, energi dan lain sebagainya itu bukan energi buat tidur, tapi energi untuk melek, energi untuk ngobrol, energi untuk discuss, energi untuk belajar. Nah, karena saya membangun mood itu saya komunikasikan. Jadi mood saya benerin dulu, and then saya komunikasikan dengan bahasa tubuh tertentu, cara ngomongnya, intonasinya, sehingga energi itu, kata-kata itu masuknya berbeda juga. Membangun mood tertentu juga pada audiensnya. Jadi kalau kesimpulannya adalah kalau kita mau mengubah mood orang, pertama kali ubah mood diri kita dulu. Karena cara kita ngobrol, cara kita ngomong, cara kita mengeluarkan energi, itu akan membawa mood tersendiri atau energi tersendiri pada diri orang lain. Gitu. Jadi ubah dulu mood kita, and then orang lain moodnya akan berubah. Secara singkat begitu. Jadi kalau jangan berharap orang lain berubah kalau kitanya nggak berubah. So hypnotic communication talk about bagaimana komunikasi yang kita keluarkan itu minim penolakan, minim minim kritikan, sehingga komunikasi itu langsung mengubah. Hipnosis artinya membawa sebuah pesan pada pikiran bawah sadar manusia secara langsung. Sedangkan communication ya komunikasi gitu. Jadi komunikasi yang membawa pesan pada pikiran bawah sadar manusia sehingga dia lebih mudah melakukan tindakan. Kepada anak berarti dia langsung mengerjakan satu hal. Kepada teman berarti dia langsung cocok dengan kita. Kepada lain sebagainya. Kepada murid kalau yang guru berarti dia langsung bisa mendengarkan apa yang kita ajarkan dan dia mau melakukan tindakan apa yang kita arahkan. Nah itu tujuan dari hypnotic communication. Prosesnya sekali lagi ubah mood kita and then mood itu kita komunikasikan. Jadi cara ngomongnya itu harus ada energi sehingga orang juga merasakan energi dari apa yang kita sampaikan. Kira-kira gitu secara singkatnya Kaholik.
Lengkapnya sih memang ada variabel lainnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kita harus latihan berintonasi, kita harus latihan bahasa tubuh, kita harus bisa memiliki teks yang rapi gitu, Pak. Jadi ucapannya itu punya runutan, and then kita punya ekspresi yang menarik. Itu variabel pendukungnya, tapi yang paling utama adalah kita kelola. Kira-kira begitu, Kak Holik? Silakan dilanjutkan tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu jaga energi positif diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendong ya, gendong. Oke, apa ini? Suruh gendong ya. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang mau bertanya dipersilakan. Ini mohon izin, saya agak-agak ngelak dikit. Agak bermasalah. Silakan Bapak Ibu di mic dan juga on video. Silakan jika Siapa ada nih? yang Siapa nih? ditanyakan. Ayo silakan. Raise hand boleh, nanti ditunjuk Kak Holik atau saya bantu nanti. Ada Kak Anju Sinaga, Kak Holik. Silakan Kak Anju. Nah, agak ngelak tuh Kak Holik. Silakan Kak Anju. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang luar biasa hari ini. Dan saya berterima kasih kepada pemateri kita juga, Kak Hengkia. Sebelumnya izin saya pakai masker karena saya ada di kerumunan orang dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Nah, tadi saya mendengar sangat luar biasa materi hari ini di mana cara berbicara kita itu dapat mengubah orang lain. Nah, di mana salah satunya tadi sebelum kita ada usaha atau action, Kakak tadi mengatakan adalah state ataupun mood. Nah, ini ketika saya nih Kak, ketika saya kadang ada mood marah gitu, ketika marah, saya tahu apa yang saya ucapkan itu nanti akan menyakiti orang lain. Tapi ketika saya tidak mengucapkan itu, saya kayak ada yang merasa kurang gitu supaya mereka tahu aku lagi marah gitu. Tapi saya takut kata-kata yang keluar nanti itu menyakiti mereka. Nah, menurut Kakak, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tidak berbicara atau bagaimana Kak terkait tersebut? Terima kasih Kak. Alright. Good, it's a good question. Bro Anju, pertanyaannya gini, pas pulang waktu masih kecil ya, pulang ke rumah, terus ibu atau bapak diam aja, terus lu diliatin gini, dipelototin gitu. Kira-kira tanpa kata-kata, you tahu nggak kalau orang tua lagi marah? Tahu nggak Bro Anju? Tahu kan? Ya gitu, kita pulang ke rumah waktu kita masih kecil, orang tua kita mungkin nggak ngomong, tapi lirikannya udah beda. Lagi marah nih kita. Jadi sebenarnya komunikasi itu tidak hanya tentang verbal, tapi juga tentang non-verbal. Bagaimana bahasa tubuh ekspresi itu menerjemahkan sesuatu. Dan menariknya lebih banyak pesan itu tersampaikan pada hal-hal yang sifatnya non-verbal. Karena saya anak komunikasi nih, saya ngomong teorinya. Lebih banyak pada pesan non-verbal dibandingin verbalnya. Dan lebih banyak penerimaan non-verbal loh daripada verbalnya. 90% itu lebih rata-rata komunikasi bentuknya non-verbal. Baik bahasa tubuh, intonasi, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Nah, lalu harus ngapain? Nah, tentang controlling apa kita mau mengucapkan apa, cara komunikasinya destruktif atau konstruktif gitu ya, membangun atau menghancurkan. Nah, ini tentang self controlling. Jadi ini tentang emotional management. Kalau emotional management kita bagus, self controlling kita bagus, maka kita dapat memilih kata-kata mana yang paling tepat buat saat itu. Yang orang lain tidak harus tersakiti, tidak harus terluka, tapi dia mendapatkan pesan utama dari kita. Makanya aku udah belajar nih tentang self controlling dan self management. Gitu, Bro. PR-nya apa? Belajar self controlling dan self management. Oke, gimana Kak Luju ya tadi ya? Ya, siap. Kalau nggak on cam juga nggak apa-apa kalau sinyal yang ada. Ya, siap. Boleh Siap, ini siap, Kak Fitria ya. Kak Fitria Cahyani dipersilakan. Terima kasih banyak sebelumnya pada moderator dan pemateri pada malam hari ini. Izin ya Kak untuk bertanya sedikit. Terkait kita sebagai manusia kita tidak bisa pungkiri lah kita itu memiliki mood yang berbeda-beda setiap saat. Nah, misalkan kita ketika tiba-tiba ada orang yang datang nih misalkan mau curhat atau mengeluarkan ekspresi mereka.
kemudian kita sedang tidak berada dalam mood yang baik gitu. Nah, langkah-langkah seperti apa yang sekiranya bisa Kakak bagi ke kita untuk meminimalisir bad mood kita pada saat itu. Terus kemudian, nah ketika kita ingin membangun komunikasi yang bersifat membangun begitu, kita perlu memperbaiki intonasi dan lain sebagainya. Sedangkan kita ketahui bahwa intonasi kita itu tidak bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk membangun mental orang. Jadi gimana itu Kak solusinya? Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu teman-teman. Yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini ada dua hal yang perlu kita sadari dan kita ketahui. Satu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Cuaca, ucapan orang lain terhadap kita, asumsi orang lain terhadap kita, pandemi, terus macet, hujan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke? Nah, apa yang bisa kita kendalikan? Cara kita bersikap, berucap, bertindak, itu bisa kita kendalikan. Berperasaan, itu bisa kita kendalikan. Nah, orang-orang manusia-manusia yang baper, itu adalah manusia-manusia yang sangat sering hidup di dunia yang tidak bisa dia kendalikan. Dia itu kok nggak ngerti banget sih sama gue? Kan dia hidup pada kehidupan yang tidak bisa dia kendalikan. Gila nih, gue nggak jadi kerja, hujan mulu, itu sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Makanya dia baper dan tidak bertumbuh. Beda dengan mereka yang fokusnya pada sesuatu yang bisa dia kendalikan. Oke, hujan, tapi gue harus ke kantor nih. Ngapain nih? Oh, cari payung deh gitu. Atau cari Grab deh, atau cari Gokar deh. Nah gitu. Dia kok nggak ngerti banget sih? Apa yang harus gue lakuin ya biar komunikasi gue membuat dia ngerti gitu. Orang-orang yang fokus pada apa yang bisa dia kendalikan. Nah, berkaitan dengan curhat, kalau yang pertama ya, saat mood kita memang, kita itu sering mood swing namanya. Mood swing Kak Fitri, apalagi anak muda. Mood swing itu kadang moodnya bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek. Nah, memang ini skill. Makanya harus belajar tentang mood management. Bahasa di disiplin ilmu saya NLP namanya, atau hipnoterapi namanya state management. Ini skill yang bakal dipakai dalam berbagai bidang. Nggak cuman tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersama teman, pekerjaan, macam-macam. Itu tentang mood management. Itu kalau boleh bilang ilmu wajib nih. Dalam kondisi yang sangat hektik sekarang. Kita lagi nggak bisa lagi memfilter mana pesan yang beneran nyata, yang enggak. Kita nggak bisa lagi memfilter mana pesan yang itu hoax atau tidak gitu. Nah, di berbagai kondisi yang ada yang serba hektik ini, serba sibuk, serba heboh ini, kita perlu mood management. Dan kita nggak bisa memilih berita lagi sekarang, mana berita yang penting, mana yang enggak. Kalau dulu di TV kita nggak suka ganti gitu. Sekarang nggak bisa. Suka nggak suka ada di layar media kita, layar handphone kita. Maka kita harus benar-benar jaga mood kita dengan hal-hal yang memberdayakan dan membangun. Nah, kalau ada teman ngajak curhat gimana? Iya, Anda harus bikin rules-nya, Mbak. Kalau saya bikin rules, even ke keluarga saya, ke orang tua saya bilang, saya nggak punya budaya curhat. Kalau ketemu saya budaya ngobrol, diskusi, brainstorming, tukar pikiran. Kalau curhat, kayaknya saya bukan orang yang tepat untuk curhat. Nah, saya akan bilang gitu. Orang datang nih udah cerita, kira-kira dia akan curhat. Kalau saya ya, akhirnya mereka paham culture saya, teman-teman gitu. Saya tanya, goals dari ngobrol ini mau apa? Mau cari kebenaran apa mau cari pembenaran? Kalau curhat, soalnya di asumsi saya, curhat itu paling banyak pembenaran, bukan kebenaran. Minta dibenarkan sesuatu yang dia lakukan, bukan mencari kebenaran. Gitu. Jadi saya membangun self value, nilai saya kepada publik, kepada orang lain. Kalau ketemu saya itu tukar pikiran, brainstorming. You ketemu gua harus punya solusi keluar dari sini, bukan sekedar cerita. Gitu. Jadi harus dibangun self value. Gitu. Karena curhat juga menurut saya sih isinya kita tuh jadi garbage ya, jadi tempat sampah ya. Orang kan buang sampahnya ke kita dan belum tentu kita bisa ngelola sampah loh. Jadi curhat itu isinya sampah. Versi saya ya, dari guru saya. Jadi kalau garbage in, garbage out. Jadi sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Dan menariknya, dan saya nggak suka curhat sih. Makin sering dengar orang curhat tuh makin tahu banyak isi kehidupan orang, dan pandangan saya jadi agak nggak objektif nanti ketemu dia gitu. Kan nggak enak ya. Misalkan Mbak Fitri ya curhat terus saya kan jadi tahu jelek-jeleknya Mbak Fitri ya. Pertemanan saya dengan Mbak Fitri jadi nggak sehat nanti. Saya menjaga itu juga.
Kalau Mbak Fitri punya masalah, ayo kita selesaikan bareng-bareng, tapi tidak perlu curhat. Curhat itu kan cuma satu jalan dari berbagai jalan yang ada. Ya, gitu Mbak Fitri. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fitri ya. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Kak Tampan namanya. Tampan. Bagaimana cara komunikasi yang benar kepada orang yang lebih tua dari kita? Karena saya sedikit bingung ketika harus menasihati mereka perihal pekerjaan mereka agar tidak menyakiti maupun menggurui. Oh, ini tadi sebelumnya juga ada nih Pak Dermawan. Komunikasi berdasarkan latar belakang pengetahuan atau IQ lawan bicara kita, apakah harus juga dipahami terlebih dahulu agar maksud dan tujuannya bisa cepat dimengerti. Nah, ini lebih ke tema kita juga nih Coach Henggi. Silakan Coach Henggi. Oke, yang pertama kepada orang tua. Yang kepada orang tua itu gini ya, orang tua itu memang usianya tidak pernah kita lewati. Saya ingat betul kalimat bijak itu dari guru-guru saya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi intens, mendalam, dan saling memberi pengaruh. Ya, ini dua hal yang berbeda. Usia tidak bisa kita lewati, tapi tentang ide, gagasan, masukan itu pasti bisa ada jalan untuk memasukkannya. Pengalaman saya yang baru sedikit ini 10 tahun di dunia training, betapa banyak orang-orang tua yang ada bersama saya, profesor, para dokter gitu kan, kebayang ya, level pendidikannya lebih tinggi, tapi kan beliau-beliau itu ahli di satu bidang gitu. Sedangkan saya punya experience di bidang yang berbeda. Tapi poinnya saling menghargai itu the most important things gitu. Memberikan respect each other itu adalah satu value dalam berkomunikasi yang tidak boleh hilang. Saling menghargai orang lain. Satu. Yang kedua adalah jangan sok tahu, jangan ngajarin kepada orang tua kan. Orang tua ya mau nggak mau pengalaman hidup mereka lebih banyak. Makanya goals-nya itu bertukar pikiran, bukan ngajarin. Nah, cara komunikasinya juga beda. Misalkan nih Kak Holik lebih tua daripada saya 20 tahun nih misalkan ya. Terus saya bilang, terus misalkan saya mau kasih masukan itu tentang jaketnya warna kuning itu misalkan. Saya manggilnya Pak Om misalkan, Om Holik, itu jaket kuning itu nggak bagus itu. Ngapain sih beli di mana sih? Niatnya bagus ya. Walaupun cara ngomongnya kayak begitu. Jaketnya nggak bagus itu Om. Coba ganti sih Om. Kayak nggak punya duit aja pakai jaket yang begitu. Misalkan saya bilang gitu. Niatnya bagus nggak? Niatnya saya pengen melihat Om Holik ini tampilnya tampan gitu. Bandingkan dengan cara saya ngomong yang kedua. Om Holik, Om ini lebih mudaan loh kalau pakai jaket yang warnanya bukan kuning. Ya warna-warna gelap lah Om. Dan ketampanan itu makin terlihat Om. Saya nggak tahu nih kenapa Om pakai jaket warna kuning. Tapi menurut saya sih Om, kalau jaketnya warna hitam itu Om Holik lebih tampan lah. Lebih makin awet muda gitu. Tujuannya sama nggak? Sama. Tapi dampak perasaannya beda nggak? Beda gitu. Nah itu tujuan sama, dengan cara ngomong, the way we communicate, cara ngobrolnya berbeda pun punya dampak perasaan yang berbeda. Perbedaan mood. Jadi cara ngomong ke orang tua, kalau yang saya pelajari, saya alami dan saya lakukan adalah jangan pernah ngajarin, dan respect each other, saling menghormati gitu. Pokoknya gimana caranya, desainlah komunikasi kita, kata-kata kita itu yang konstruktif, yang membangun, yang memberdayakan. Hidup itu cuma sekali loh. Jangan-jangan kata-kata itu kata-kata terakhir kita kepada orang lain. Nah, kalau kata-kata itu menyakiti hati orang lain gimana? Teringat sampai seumur hidupnya dia gitu. Atau itu pertemuan terakhir kita, habis itu kita pisah jauh dan dia ingat dengan kita. Gara-gara kata-kata terakhir kita itu kan nggak enak. Jadi usahakan kata-kata itu konstruktif, membangun. Kalau saya ya, value diri saya, orang ketemu saya harus mendapatkan manfaat dari kata-kata saya. Karena berapa kata kita dalam satu hari, kalau dihisap setiap katanya yang muslim gitu ya. Wow, ngeri juga ya gitu. Jadi makanya kata-kata yang konstruktif itu ya kalau kepleset 1, 2, 3, 4 is very normal lah ya manusia. Tapi usahakan setiap kalimat kita itu memberdayakan. Orang jadi bangun gara-gara kalimat kita. Jadi semangat gara-gara kata-kata kita. Menjadi bermimpi gara-gara narasi kita. Itu dong. Gitu kali. Yang kedua langsung jawab ya Kak Holik ya. Ya, Kak. Langsung Dari dilepas Kak Dermawan. jaketnya Kak Holik. Saya merasa ada tersindir nih. Enggak. Karena lagi panas juga di sini, Oh Coach. iya. Biar sama sih kaosnya sama-sama warna hitam. Itu Siap. komunikasi yang mengubah. Ini bukti komunikasi yang mengubah kali. Langsung dilepas. Oke. Siap. Tapi Dari memang Pak Dermawan tadi. iya. Tapi memang Kak Holik lebih tampan kalau kaos hitam kayak gini sih memang. Siap. Oke, misalkan Pak Dermawan ya. Komunikasi berdasarkan latar belakang pengetahuan atau IQ lawan bicara kita apakah harus juga dipahami?
terlebih dahulu agar maksud dan tujuan bisa cepat dimengerti. Benar, kalau dalam hipnoterapi nih para ibu-ibu bidan masih ingat tentunya ya, kemarin saya training kan tentang intake interview. Sebelum kita memberikan terapi, kemarin saya kebetulan Bapak Ibu yang bukan bidan nih, saya kemarin bersama para ibu-ibu bidan ini ada kelas namanya Kolik? Therapeutic communications. Bagaimana komunikasi yang menerapi orang, menerapi fisik, menerapi hati gitu ya. Nah, di bahasan itu salah satunya ada materi sebelum ngobrol dengan orang, ada intake interview namanya. Melakukan wawancara singkat kalau dalam teknik hipnoterapi ya, yang mengetahui latar belakang dia apa, jenjang pendidikannya apa gitu. Karena itu mempengaruhi diksi kata, pilihan katanya. Nah, kalau kita yang nggak mau terapi, apa bahasa lainnya? Bahasa lainnya ya jadi intelijen lah. Siapa dia, latar belakang pendidikannya apa gitu. Sejauh mana dia memahami isu yang mau kita obrolin gitu. Oh, tapi kalau ketemunya mendadak gimana, Kak? Ya ngobrol aja, jangan sotoy gitu lah. Nggak usah terlalu milih diksi kata, tapi banyak yang bertanya. Jadi kita tuh di Indonesia terlalu sering budaya telling ya, ngomong, tapi lupa budaya questioning atau bertanya. Kalau saya akan bertanya dulu, ngobrol, mencari tahu, menganalisa diksi bahasa yang biasa dia gunakan gimana, sudut pandang dia terhadap sebuah isu gimana, baru saya bisa masuk. Nggak tiba-tiba saya langsung masuk. Saya dan kita semua pernah ketemu orang yang baru ketemu aja pengennya nyerocos aja gitu. Nggak lagi ngeliat orang latar belakangnya apa, kebutuhannya apa, mau ngomongin apa, mau ngobrol apa enggak. Dikit-dikit nyerocos. Begitu orang lain ngomong dikit, dia diam sebentar, abis itu cari pintu untuk nyerocos lagi. Iya ada, tapi itu bukan seorang komunikator yang handal gitu. Ya itu pilihan hidup lah. Mungkin belum belajar juga. Tapi kalau kita yang sudah belajar begini, kita harus tahu lawan bicara kita tuh siapa, usianya berapa. Ini kan usianya beragam nih. Bayangkan kalau saya pakai bahasa Inggris saja latihan di sini, wah, kayaknya levelnya lebih banyak ini. Kenapa? Karena dengan usia yang beragam ini dan saya nggak tahu latar belakangnya itu anak jurusan bahasa Inggris atau enggak, atau punya standar TOEFL tertentu atau enggak, itu beda kan. Beda kalau tadi Kak Holik bilang, oke, kelas ini hanya boleh yang nilai TOEFL-nya di atas 500. Mungkin kita sesi ini pakai bahasa Inggris nih. Tapi karena tidak ada standarisasi itu kan, jadi kita memilih iya udah bahasa-bahasa yang paling gampang dicerna aja deh gitu. Nah ini pentingnya mengetahui siapa audiens kita atau siapa lawan bicara kita. Supaya kita bisa menentukan strategi komunikasi apa, pilihan diksi bahasa apa, pola berbicara seperti apa, nada seperti apa yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Dan karena ini beragam, kalau ini jelas tadi, yang boleh ikut kelas hanya orang Jawa Tengah. Maka saya ngomongnya akan pelan-pelan, pakai diksi-diksi bahasa Jawa, gitu misalkan. Nah, karena latar belakangnya berbeda-beda, ya menggunakan bahasa yang lebih nusantara gitu ya, lebih diterima banyak kalangan, lebih general, lebih umum gitu. Gitu Kak Holik. Oke, siap. Oh, ini dari Bu Puji Astuti ini peserta kelas kita. Oh gitu ya. Batch 2. Luar biasa Kak Engki, saya langsung punya mimpi dengan tema malam ini. Wih, nanti nggak bisa tiduran ya, Bu. Nah, itu baru gue mau ngomong. Biasanya kalau ketemu kita 1 jam di seminar ini memang nggak bisa tidur Kak Holik. Oke, baik Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk yang bertanya lagi. Kalau bisa Lagi ini ya. Kak Holik, sorry ada satu chat lagi tuh di kolom sebelum on mic ya. Saya langsung jawab singkat saja dalam 30 detik nih Kak Holik. Siap. Izin bertanya, mengapa kata-kata orator bisa mempengaruhi banyak orang? Iya, karena dia orator. Kalau dia nggak mempengaruhi, dia nggak akan jadi orator. Dan karena dia latihan, makanya dia bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau jawaban secara keilmuannya, ya karena kata-katanya menyentuh mood tadi, menyentuh perasaan, mengubah persepsi orang, makanya orang bisa bergerak, bisa berpengaruh, mendapatkan pengaruhnya. Itu kali. Yuk, silakan lanjut. Ya, tadi ada yang mau bertanya sepertinya. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh di-unmute atau dihidupkan mikrofonnya langsung, nggak apa-apa. Baik, izin masuk, Kak. Oke, silakan Kak Bagus. Sebelumnya terima kasih kepada Coach Hengki yang telah menyampaikan materinya secara jelas dan gamblang ya. Nah, tapi saya masih ada sedikit yang mengganjal Coach. Nah, tadi kan sempat ngomong ya, untuk bisa komunikasi yang menghipnotis itu
mood kita, salah satunya mood kita itu harus bagus ya. Nah, tadi Coach juga menyampaikan saya harus mengatur mood dulu biar bisa mempengaruhi orang gitu. Nah, maksudnya di sini dari Coach Ada rekod Zoom apa ada yang Zoom dah. tips bagaimana cara kita mengatur mood Coach? Gitu. Belum berbicara. Oke, cukup, terima kasih. Oke, Mas Bagus. Mas Bagus ikut kelas public speaking akhirnya nggak? Sebelumnya sih udah Coach. Yang Dulu batch 1? Udah ikut? udah. Beliau udah ikut kelas public speaking nggak, Halik? Kan Kak Bagus ini dulu ikut Akira Lab School, Kak. Oh, belum public speaking ya? Oh, wajib ikut Belum, public belum. speaking. Jawabannya dari kelas public speaking. Karena di kelas public speaking itu gini, Kak. Saya jelasin sedikit ya sekalian. Sesi 1 sama saya. Apa yang akan saya sampaikan di situ? Bongkar cara ngatur mood, ngatur pikiran, ngatur mental. Terus sesi 2, sesi 3 itu belajar dasar-dasar hipnoterapi supaya dia bisa menghipnosis orang di atas panggung atau berbicara menghipnosis. Sesi 4, sesi 5 belajar tentang membenahi intonasi, artikulasi kata-kata supaya kata-katanya enak didengar. Sesi 6, sesi 7 belajar membuat skrip supaya kata-katanya tertata rapi. Sesi 8 bagaimana memulai karir dan berbicara yang berpengaruh dengan saya lagi. Jadi supaya punya bahasa tubuh berbicaranya sesi 8. Nah, sekarang saya kasih contekan sedikit di sesi 1 ya. Jadi bagaimana, wajib ikut ya. Kalau Japri ini jegat ke rumahnya kalau dia nggak ikut. Nanya serius mau jadi public speaker nih, nggak ikut juga, wah jegat ke rumahnya. Jadi gimana caranya ngatur mood kita untuk kita bisa ngomong yang berpengaruh gitu. Karena tadi kita harus ngatur mood dulu baru kita bisa masuk ke orang lain. Yang pertama, sadari dulu kalau mood itu diatur oleh 2 hal. Satu adalah diatur yang pertama oleh pikiran, dipengaruhi oleh pikiran, yang kedua oleh gerakan fisik. Nah, ngomong begini, dengan ngomong begini itu energinya beda. Nah, ini gerakan fisik, fisiologis kita ya. Jadi tubuh kita membentuk satu bentuk tertentu itu mempengaruhi mood. Ngomong pakai mic dengan tanpa mic itu juga berpengaruhnya beda. Ngomong pakai headset yang suaranya clear dengan tidak pakai headset itu juga moodnya berbeda. Jadi ada variabel-variabel yang kefisikan ya, yang terlihat baik bentuk fisik kita ataupun benda-benda di sekitar kita. Yang kedua adalah dari pikiran. Nah, ini tentang persepsi yang tidak terlihat tapi dampaknya luar biasa. Apa ada ya orang mau dengar omonganku? Nah, itu persepsi dan itu langsung merusak mood. Banyak orang yang aku kenal lagi di depan itu. Ah, itu ngerusak mood. Karena di pikiran. Jadi pikiran kita tuh seperti apa, itu akan membentuk mood yang ada di dalam diri kita, dalam perasaan kita. Jadi caranya kontrol pikiran dan bahasa tubuhnya dibenerin. Gitu. Cara duduknya ditegain. Nah, itu belajar bahasa tubuh, cara duduknya, gerakan tangannya seperti apa, ucapannya seperti apa, artikulasinya seperti apa, itu akan mempengaruhi mentalitas kita saat berbicara. Gitu, Kak. Baik, Kak Bagus nih ditunggu nih. Ini mah kawan-kawan kita juga lah ya. Baik, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Atau boleh deh ini yang batch 1 kemarin ya, peserta batch 1 boleh sharing-sharing juga. Ada Bu Wahyu nih. Boleh Bu Wahyu? Ada Bu Wahyu? Punten, ini sedang nemanin suami makan. Masya Allah. Siap. Baik, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian yang mau bertanya lagi dipersilahkan ya. Ada? Izin Kak bertanya. Oh iya, silakan Kak Yasti. Terima kasih ya Kak kepada Kak moderator sama Kak pemateri. Pertanyaannya itu banyak ya Kak, misalnya satu orang gitu, seseorang punya mood yang buruk di suatu tempat gitu, terus dia datang ke sini bawa moodnya gitu kan Kak. Jadi kan mood dia yang nggak baik itu kayak ngelampiasin gitu ke sekitarnya, bisa dibilang sekitarnya itu risih gitu kan Kak.
pertanyaan itu gimana sih Kak? Ada nggak cara kita untuk mengubah mood seseorang atau kita hanya cukup diam gitu? Terima kasih Kak. Bentar, nggak usah dimatiin mic-nya. Pertanyaannya saya balik tanya. Kondisi itu dalam kendali atau di luar kendalinya Mbak Yasti? Maksudnya Kak, luar kendali gimana ya? Ya, tadi kan saya sampaikan ada sesuatu dalam kehidupan ini, ada yang ada di dalam kendali kita, ada yang ada di luar kendali kita. Masih ingat nggak? Oh ya barusan ya. Nah, kalau ada orang datang terus tiba-tiba dengan mood yang jelek dia malah marah-marah tempat kita, itu di dalam kendali atau di luar kendali kita? Di luar kendali Kak. Nah, terus yang dalam kendali kita itu apa? Nggak tahu. Cara kita bersikap kan, Cara menanggapi kejadian itu kan. benar Kak. Pertanyaannya, kalau kejadian itu terjadi, Kak Yasti pengennya kayak gimana? Apa ya Kak? Menurut aku ya Kak, Iya. itu egois ya Kak kalau menurut aku. Bukan tentang orangnya, lupakan orangnya. Nggak usah dicap mau dia egois gitu, nggak usah dicap. Tapi pertanyaannya, Anda sendiri pengen suasana, misalkan lagi kumpul 10 orang, tiba-tiba ada satu teman yang datang kayak begitu. Pengen suasana di situ kayak gimana? Ya kalau misalnya kita lagi discuss gini kan ya Kak. Ya udah acaranya itu bisa diskusi bareng-bareng menyuarakan pikiran gitu. Tapi kan ketika seseorang yang ada mood-nya gitu, jadi kita kayak segan gitu ngomong apa-apa gitu kayak gitu. Oke, jadi kan banyak pilihan. Yang penting tahu dulu tujuannya mau kayak gimana. Bisa dianya di karantina dulu, di karantina itu misalkan ditemenin satu orang, benerin moodnya dulu kan bisa. Bisa di break, oke kita break dulu obrolan ini 10 menit, terus kita mulai lagi setelah ini ya kan bisa. Itu kan hanya metode saja. Benar nggak? Yang paling penting bukan caranya gimana, tapi tahu kenapa dan mau ngapain. Nah gitu. Kenapa kita ngerjain cara itu dan mau ngapain kita dengan cara itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada kejadian itu fokuskan. Oke, kalau gitu dengan kejadian ini saya mau ngapa? Oh, tetap ngobrol enak. Oke, caranya yaudah kita karantina dulu dia misalkan. Yaudah kita break dulu, pisahin dulu yang nggak mood itu, ngobrol dulu 2 menit, tanyain dia kenapa, kasih minum dulu gitu. Ajak disuruh mandi dulu misalkan atau apa gitu. Yang penting moodnya balik ya. Gitu. Dan baru obrolannya enak gitu. Kalau nggak enak lagi pasti obrolannya. Betul nggak? Bener sih ya. Iya, ya benar sih, memang benar ya, dan itu memang sering terjadi. Kalau saya kejadian begitu, saya akan break, saya akan stop obrolan itu. Oke, kita break sebentar ya, kita break 10 menit. Gitu. Ya udah, ladenin dulu orang itu. Setelah moodnya membaik, oke, tadi sampai mana kita ngobrolnya? Gitu. Terima kasih Kak. Oke, bayar nggak ada ya, terima kasih. Oke, Kali silakan lanjutkan. Baik, boleh Bapak Ibu 1 atau 2 orang lagi ya, dipersilakan. Atau mau ditunjuk nih? Mau ditunjuk, nanya mau ditunjuk. Boleh Bu Rika nih, Bu Rika kan kemarin ikut kelas kita ya. Mana Bu Rika? Ibu bidan. Dia aja ngomong gue elok kok. Boleh Bu Karmila deh. Bu Karmila, mungkin boleh dong di-sharingkan terkait dengan komunikasi ya. Ini kan kita kan bicara tentang komunikasi ini kan sebagai bidan nih. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang kemarin didapatkan dari apa sih tadi ya? Sesuatu yang didapatkan dari kelas kemarin yang bersama IBI. Nah itu boleh dong di-sharingkan di sini Bu Karmila. Dihidupkan dulu Bu. Oke, siap. Yuk. Apa? Maaf, Mas Falik bisa diulang Mas Falik? Iya Bu, kemarin kan udah ini ya ikut kelas kita juga bareng-bareng nih belajar training. Nah, kira-kira apa Bu yang bisa di-share di kelas ini terkait dengan komunikasi terapeutik itu sendiri? Berbicara dengan pasien, gimana caranya walaupun cuma dengan ngomong tapi bisa mengobati gitu, misalnya seperti itu. Ya, alhamdulillah sih sepulangnya dari pelatihan kemarin saya mulai menerapkan ke pasien. Sorry Mas Olik, ini agak ribut ini. Saya mulai menerapkan ke pasien. Ya, seperti yang ini kan
diajarkan dengan Kak Hengki kemarin ya. Dari mulai kata Kak Hengki, begitu kita buka pintu, pindah dari ruang keluarga ke ruang praktek, kita mengubah mood kita dulu. Kita mengubah mengubah mood kita. Nah, yang saya rasakan sih sangat bermanfaat yang kemarin, Mas Holik. Oke, ada lagi, Bu? Bingung saya. Tapi Oke, hasil cukup. nanti masuk ke saya. Oke, terima kasih Bu Karmila. Dan ini Bu Karmila ini juga udah daftar ya di kelas kita, alhamdulillah. Masya Allah banget, luar biasa banget ini Ibu kita ini di kelas juara public speaking yang batch 2. Iya, Mas. Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini ada Ibu Cinta Niati. Wah, ini spesialis banget nih. Ada yang bertanya Bu Cinta Niati, boleh? Saya bukan nasi goreng, Mas Holik, nggak pakai telur. Siap. Ini mengenai mood yang mengubah, maksudnya mempengaruhi seseorang ya. Ini kan karena memang saya tujuannya bukan sebagai public speaker, tapi sebenarnya pengen mengajak keluarga untuk sama-sama berubah gitu. Kemarin kan ceritanya dibangunkan oleh Coach Hengki dan Coach Dona ya di kelas NLP itu, dan pengen supaya nggak berjuang sendirian itu pengen ngajak suami sebenarnya. Nah ini lagi cari cara sebenarnya gimana ya komunikasi yang bisa, karena beberapa kali tiap kali ada kelas kan sebenarnya kadang suami pun denger ya gitu, tapi kalau diajakin untuk ikut bertransformasi kayaknya masih enggan ya, mungkin karena kesibukan banyak kerjaan segala macam. Nah walaupun ini kan saya merasa state saya sudah lumayan oke, mood sudah terbangun, terus ya maksudnya harusnya sih dia juga bisa merasakan perubahan beberapa bulan ke belakang ini gitu. Tapi masih nyaman dengan dunianya. Nah mungkin Coach Hengki punya tips lah supaya saya tidak berjuang sendiri di sini. Itu sih. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya dalam ini. Intisari dari materi hari ini ya, Kak Holik dan Bu Cinta serta yang lainnya. Yang pertama adalah membalikan pada fokus kita, goals kita itu apa, dan apa yang area yang bisa kita kendalikan. Tentu itu menjadi pondasi dasarnya, pondasi berpikir, pondasi bertindak. Kalau kita terlalu banyak, misalkan tadi diksi bahasa, nggak salah ya, ini nggak salah Bu Cinta Niati. Cuman diksi ini keluar dari bawah sadar loh, hati-hati. Harusnya ya dia itu kan mengizinkan sesuatu yang di luar kendali kita menjadi sumber energi pada diri kita dan masuk pada kayaknya ini bisa dikendalikan. Harusnya ya dia itu kan orang lain gitu. Maksudnya walaupun dia pasangan kita, tapi kan di luar kendali kita gitu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan nanti tekniknya gitu. Yang pertama tadi fokuskan dulu pada apa yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah saat kita mau mentransformasikan seseorang atau jangankan orang lain, diri kita pun, kita harus punya dua alasan. Satu adalah future hope. Apa mimpi, apa harapan, apa kehidupan di masa depan yang akan terjadi kalau misalkan kita melakukan itu tuh. Kita melakukan sebuah tindakan, let's say misalkan olahraga, future hope-nya itu apa? Nek future hope-nya nggak ketahuan, nggak kelihatan, itu angel. Karena energinya itu kurang. Dorongannya itu kurang. Yang kedua adalah apa rasa sakit yang terobati kalau itu dikerjakan. Misalkan olahraga aja. Kalau kita berolahraga, rasa sakit apa dalam diri kita atau kegelisahan, kegetiran apa dalam diri kita yang akan hilang. Misalkan badan pegel-pegelnya jadi hilang, terus lemas-lemasnya, lesu, letih, lelah itu jadi gampang hilang. Future hope-nya ya badannya jadi fresh, stamina jangka panjang, awet muda dan segala macamnya. Pun begitu dengan komunikasi ataupun dengan sebuah transformasi. Future hope-nya apa? Kalau misalkan komunikasi nih, belajar public speaking, apa dampaknya? Ya, kita lebih mudah membantu orang untuk berubah. Memberikan kalimat-kalimat yang insightful, bermakna menginspirasi orang lain, dan mendapatkan manfaat dari kata-kata yang kita keluarkan. Apa pain-nya atau rasa sakit yang hilang? Ya kita jadi mengurangi potensi mengeluarkan kata-kata yang destruktif gitu, yang menghancurkan.
kata-kata yang membuat orang tidak berdaya, kata-kata yang membuat orang menjadi lemah, itu kan jadi berkurang. Sehingga potensi hisap kata-katanya jadi berkurang. Misalkan gitu tuh. Jadi harus selalu ada dua alasan. Mimpi atau kehidupan atau harapan di masa depan dan juga rasa sakit yang harus disembuhkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah gunakan pendekatan questioning. Bertanya. Jadi mengubah orang dengan komunikasi tidak selamanya dengan telling ya Bapak Ibu dan kakak sekalian. Tidak selamanya dengan telling atau bercerita, mengatakan, ngajarin, nggak selamanya dengan telling, berbicara gitu. Tapi juga ada masanya questioning dan ini kadang powerful. Apalagi kepada orang yang lebih superior. Suami itu kan lebih superior ya cenderung ya. Jadi pendekatannya harus pendekatan kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu ada sebuah teori kebijaksanaan dalam teori kepemimpinan karya buku John C. Maxwell. Judul bukunya adalah The 17 Laws of Teamwork, 17 hukum teamwork, kerjasama tim. Ini kan kerjasama tim juga di rumah. Ada namanya Bu Cinta, teori kebijaksanaan. Jadilah 8, bunyinya gini. Jadilah 8 ketika orang lain 2. Ini bisa dipakai ya Bapak Ibu buat ketemu orang tua, ketemu orang yang lebih pintar, ketemu siapapun lah ya. Jadi teori kebijaksanaan itu bunyinya gini. Jadilah 8 ketika dia 2, jadilah 2 ketika dia 8. Karena nilai total kebijaksanaan itu 10. Kalau orang yang kita temui lebih superior, orang yang kita temui lebih pintar, jangan jadi pintar juga. Jadi blow on aja depan dia. Jadi 2 gitu loh maksudnya. Jangan sosok pintar lah gitu. Karena kalau kita sosok pintar, nggak ngelawan pintarnya dia 8, kita 5, jadinya kan 5 tambah 8 cuman 13, 10-nya hilang jadi 3. Karena nilai maksimalnya 10. Nah kalau orang, kenapa sesama orang itu sama-sama marah? Ya orang marah nilainya 8, kita marah nilainya 8 juga ya nggak ketemu kan, nggak jadi 10. Coba satu marah, satunya adem. Satu adem, satu marah, enggak lah ya. Maksudnya saling mengisi gitu. Nah, teknik questioning itu Bu Cinta Niati, itu kita jadi 2. Nggak apa-apa orang lain 8. Untung pakai headset ya Bu Cinta ya. Jadi nggak apa-apa. Beliau 8, tapi kan questioning itu nggak banyak ngomong tapi berdampak gitu. For example, Bu Cinta bisa coba 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan yang akan mengubah hidup orang lain. Nah ini catat ya Bapak Ibu sekalian, Bu Cinta boleh praktek ke suami nanti sharing ke grup ya. Yang pertama adalah tanya, misalkan panggilannya Abi gitu, Abi gitu, atau Ayah, atau Pak gitu misalkan Pak. 10 tahun dari sekarang, apa kehidupan yang Papa harapkan dari rumah ini gitu. Sebagai nahkoda tuh pengen kayak gimana sih 10 tahun? Ya, kan cerita nanti. Oke. Pertanyaan kedua, setelah tahu harapan yang future hope-nya gitu. Yang kedua adalah, kemana kita ini akan berlabuh? Kemana kita akan berlayar 10 tahun ini kalau gitu? Dan mulainya dari mana? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah, lalu apa yang bisa aku bantu untuk mewujudkan itu? Supaya kita sama-sama menuju tempat yang sama. Kalau Papa misalkan pegang kendalinya, aku ngurusin mesin kapalnya gitu. Atau lain sebagainya. Jadi 8 dan 2, 8, 8, 2. Coba berikan 3 pertanyaan itu tanpa sanggahan, tanpa ucapan, tapi tanya aja dan maksudnya nggak usah direspon. Oh, tapi kan harusnya begini, nggak usah. Tanya aja dulu, biarin aja ya. Biar bernarasi dulu gitu. Coba lihat dampaknya gitu. Gitu Bu. Jadi setelah 3 hal pertama tadi difahami, coba dengan pendekatan questioning, bertanya. Coach boleh nambahin dikit nggak? ini kan, ini tadi katanya nggak spesial Kaholik ya. Ini tambah karet 2 ini mah. Jadi silakan. Jadi pernah nanya begitu sih Coach, tentang maksudnya kita udah planning visi misi itu sebenarnya kan awal nikah dulu ada kan, walaupun setelah itu berjalannya autopilot ya. Terus waktu saya tanya lagi gimana gitu, ya udahlah saya ACC aja, kamu tulis apa adanya nanti saya baca, kalau yang ini yang di ACC dibuang gitu. Cuman kan ya jadi nggak enak, jadi maksudnya kan kayak tetap aja jadi nggak apa ya, atmosfernya kurang sama gitu. Kan nanyanya gimana? Gimana ya nggak apa-apa, kerjain aja, kan nanya gimana? Oh gitu. Oh, gitu. Jadi nggak, maksudnya akhirnya kan jadi tetap jadi konseptor sendiri jadinya Coach. Okay. Jadinya malah kita jadi kayak apa ya masa suami dijadiin pion kan nggak lucu juga kan Coach. Bu Cinta pernah dengar buku Start with Why? Tahu dong ya? Ya. Nggak, masa nggak tahu? Jadi ada buku Start with Why Bapak Ibu. Mulai dari kata kenapa. Orang sering terjebak pada kata how. Gimana nih caranya? Gimana cara melakukannya? Gimana gitu.
Padahal di balik itu ada hot button. Jadi manusia itu punya hot button, Bapak Ibu sekalian. Ini ilmu NLP-nya keluar lagi nih. Hot button itu tombol panas dalam diri kita yang kalau itu dipencet, panaslah diri kita. Panaslah orang lain kalau itu dipencet. Itu adanya di pikiran. Tombol hot button. Alasan hot button itu. Kenapa kita mengerjakan sesuatu? Contoh gini, misalkan ya, kemarin saya sering cerita, siapa yang tahu kalau olahraga itu sehat? Angkat tangan semua. Berbagai training saya sering gitu. Siapa yang tahu olahraga itu sehat? Angkat tangan semua. Siapa yang rutin olahraga? Nggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Padahal tahu itu sehat. Ternyata tahu saja, kan bagaimana itu? What dan how kan? Tahu apanya dan tahu bagaimana ngerjakannya, itu nggak membuat orang berubah. Yang membuat orang berubah adalah ketika dia tahu alasan kenapa dia harus melakukan itu. Start with why. Dan akhirnya saya tanya begini, ini mungkin pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi saya tanyakan juga ke peserta di sini, Kaholik. Misalkan Anda tahu olahraga itu sehat, pastilah tahu. Dan Anda nggak begitu hobi olahraga. Kalau tiba-tiba besok ada dokter bilang, umurmu nggak lama lagi, tinggal 2 minggu lagi. Tapi kalau mau umurmu lama, kamu seminggu harus olahraga 3 kali. Lari minimal 30 menit setiap pagi. Loh. Kira-kira bakal olahraga nggak kita? Olahraga dong, karena ada alasan. Nah, orang itu kadang nggak mau bergerak bukan karena dia nggak mau, tapi alasan kuat dia bergerak nggak ketemu. Maka start with why. So kalau start with why, nanyanya bukan bagaimana, gimana nih? Gitu. Itu how yang ditanya. Caranya, bukan alasannya. Nah, ini diksinya tipis banget, tapi ini berdampak loh pada state, pada mood. Jadi tanya adalah kenapa? Coba tanya, kenapa sih kita hidup? Atau apa hal yang paling penting yang mau kita capai dalam kehidupan kita? Apa hal paling penting itu kan alasan. Jadi memberikan pertanyaan yang seputar alasan melakukan sesuatu. Kenapa Bu Cinta mau nanya? Dan kenapa Bu Cinta mau hidupkan kamera? Sedangkan punya pilihan yang lain tidak hidupkan kamera juga. Kenapa harus sambil ngurus anak mau webinar? Ini kan alasan. Bukan nggak ngerti ya gimana cara hidupkan kamera atau ikut webinar. Atau webinarnya temanya apa? Bukan itu. Yang membuat Bapak Ibu, teman-teman semua 52 orang aktif sampai sekarang di sini adalah karena punya alasan. Bukan karena sekedar tahu temanya apa, tapi ada alasan, apapun alasannya. Itulah yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Ketika yang lain masih ada yang izin live dengan berbagai alasan, tapi Anda bertahan karena sebuah alasan. Gitu. Gitu Bu. Coba nanyanya jangan gimana. Apa sih hal yang mau kita hasilkan dalam hidup ini? Kalau 20 tahun lagi kita meninggal, kita mau meninggalkan apa buat kehidupan ini? Ngeri kan itu, alasan itu. Jadi bercerita tentang alasannya, bukan diajak bangun visi. Ayah, apa visi keluarga? Saya juga kesel itu ditanyain. Serius Bu. Ayah, pernah saya dulu tanyain. Ya, ini kan kepala rumah tangga. Apa visi misi rumah tangga ini? Kita ini belum ngobrol. Ya udah buat aja, ntar gue lihat cocok, udah kita jalan. Kan begitu doang. Bukan itu yang dipikirkan. Tapi kalau ditanya, ya kita 5 tahun lagi mau, begitu istri saya belajar ilmu coaching, dia bisa bertanya, dia tanya kan, kita 5 tahun lagi mau kayak gimana ini hidupnya? Mau seperti apa? Mau menghasilkan apa? Kira-kira kita tuh di umur 35, di umur 40 tuh mau kayak gimana? Wah, itu kan berbicara alasan mencapai suatu future hope. Gitu, Bu. Oke? Di get it? Nyampe ya? Oke, terima kasih Coach. Ternyata Kaholik public speaking dan komunikasi dampaknya banyak ya. Nggak cuma buat kita berbicara depan umum kan. Ya, tadi saya bilang dampaknya buat keseharian dan orang-orang sekitar kita pun sangat tinggi. That's why ilmu komunikasi menjadi sebuah ilmu primer sekarang. Karena penting. Oke, siap. Ini Bu Carmila malah konfirmasi di sini nih ya. Kalau nggak dijawab pertanyaan gimana katanya? Berarti cara ngomongnya salah. Nggak pas. Bukan salah, nggak pas. Nadanya mungkin misalkan Pak, kira-kira ya, ya udah berubah. Salah nada, salah ekspresi, salah jawaban nanti. Kemana kita 10 tahun dari sekarang? Suasananya harus dibentuk, agak-agak romantis dikit, tenang, jangan lagi kerja ditanya. Ntar dulu lah ya, terserah lah, ntar saya ACC lah, saya kerja aja gitu. Suasananya. Saya dulu yang sudah punya pasangan nih ya, saya pernah diajarkan oleh seorang konsultan, tapi nggak awal-awal aja sih, by the way saya ngerjain, tapi saya dapat state-nya. Dulu saya diajarkan oleh seorang konsultan coach relationship Kaholik. Kaholik tutup telinga aja tapi ya, kan belum punya pasangan. Jadi saya dulu pernah diajarin Bapak Ibu, dan ini jadi pelajaran buat teman-teman yang nanti akan berumah tangga. Saya pernah diajarin membuat sebuah momen namanya candle dinner. Candle dinner tuh ya benar-benar tanpa HP, tanpa anak, tanpa apapun, benar-benar ngobrol.
ngobrol berdua antara suami dan istri dan membicarakan apa visinya, mau kemana kita, bagaimana kita mengatur ini. Kalau kita punya masalah kita ngapain? Ya MOU di situ, membuat kesepakatan di situ. Tapi benar-benar tanpa handphone, tanpa anak, tanpa apapun, hanya berdua. Dulu diajarin saya begitu pernah. Dalam sebuah training yang ya pokoknya ada sebuah training memang diajarkan prosesnya gitu. Ya Kak Halik boleh buka telinga lagi. Siap. Oke, Coach Hengki saya izin share screen dulu ya untuk info terkait dengan kelas kita. Oh ya, baik Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, tadi sudah banyak sekali ya insight yang didapatkan. Pertanyaan-pertanyaan nanti boleh kalau ada yang mau bertanya lagi boleh nanti di raise hand dulu untuk bertanya setelah ini. Saya izin menginformasikan bahwasanya kelas kita, kelas juara Public Speaking School ini yang batch kedua sudah tinggal 2 hari lagi insya Allah untuk pendaftarannya ya. Jadi apa sih sebenarnya yang didapatkan daripada kelas kita ini? Bagaimana sih outcome sesungguhnya gitu? Apakah cuma sekedar kita berani tampil di depan umum atau seperti apa gitu? Ya, baik yang pertama itu kita memiliki rasa percaya diri untuk bisa speak up. Jadi tidak hanya sekedar mulutnya mulutnya mangap aja gitu ya, buka aja, tapi memang benar-benar speak up, bisa berbicara dan bisa mengubah banyak orang gitu. Yang kedua, berbicara lancar di depan kamera dan juga di halayak ramai. Jelas ketika kita ngomongnya kalau bahasa Jawanya itu plegak-plegu gitu ya, nggak lancar. Nah itu kan nanti dipertanyakan, ini orang ngomong apa sih gitu ya. Dan yang ketiga, enak ngomong dan ngomong enak gitu. Jadi nggak hanya sekedar ngomongnya enak, tapi enak didengar juga gitu. Bagaimana percaya dirinya, terus cara dia berbicara itu ada gesturnya dan juga intonasinya itu sangat diperhatikan juga. Yang keempat, untuk kita bisa menjadi seorang speaker yang baik, kita perlu banget ya menyusun skrip atau membuat tulisan atau catatan-catatan untuk menunjang performa kita. Jadi jelas kalau kata guru saya itu selalu bilang naik panggung tanpa persiapan, turun panggung dengan cacian. Jadi kalau kita ngomong di depan umum misalnya atau tiba-tiba diminta untuk ngomong, terus kita nggak biasa nulis-nulis tuh, nggak bisa menyusun skrip, ya wajar ketika nanti sampai diturun di panggung itu ditertawain atau dan lainnya. Yang terakhir ini menghasilkan konten video. Jadi salah satu goals-nya, salah satu ketercapaiannya adalah kita nanti akan banyak diberikan feedback dari para mentor. Nah, ini sini ada 4 mentor insya Allah yang akan membersamai kita. Yang pertama ada Kak Muhammad Satria, ya beliau seorang jurnalis dan broadcaster. Beliau sekarang masih aktif di TVRI Lampung. Beliau juga sebagai seorang profesional MC dan beliau sudah 15 tahun ya menjadi seorang public speaker maksud saya. Yang kedua ada Kak Trifty Kurotaini. Nah, ini juga beliau seorang profesional public speaker, sudah banyak sekali event-event yang beliau isi mulai dari nasional bahkan internasional. Beliau juga seorang TV presenter. Beliau sering ya, mungkin Bapak Ibu sering melihat di TVRI, di Metro TV, di TV One, atau di SCTV. Nah, sering nih. Beliau juga seorang former jurnalis. Dan beliau juga sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Bogor, Universitas Pakuan Bogor, sebagai seorang dosen public speaking. Dan beliau juga sebagai World Hijab Ambassador ya. Jadi duta hijab internasional gitu ya yang berada di Indonesia. Jadi tahun 2020. Dan beliau juga punya sebuah program ya di Inggris, saya lupa namanya. Apa namanya Coach? Lupa saya Coach. Pokoknya itulah ya. Nanti kita sharingkan. Yang ketiga ini ada coach kita yang malam hari ini membersamai kita, ada Coach Hengki Williansyah. Beliau seorang trainer ya, seorang motivator, sertifikatnya NLP trainer. Beliau juga sudah NLP trainer ini beliau dari NFNLP Florida USA. Jadi bukan di Indonesia tapi memang levelnya sudah internasional insyaallah. Yang kedua, seorang master G coach ya, ground and business coaching. Beliau sangat experience di situ lah. Dan juga sudah 11 tahun beliau memiliki experience atau pengalaman di dunia training, dan beliau juga kemarin baru saja selesai di tim psikologinya PON Lampung. Maksud saya teman-teman dari Lampung yang ikut PON di Papua. Yang terakhir ada Kelly Supriyadi, Coach Eli. Beliau juga seorang profesional trainer. Beliau juga seorang hipnoterapis. Nah, ini mungkin
Ibu-ibu bidan kemarin banyak sekali insight-nya ketika mendapatkan hipnoterapi dari Coach Eli dan juga beliau seorang mentor public speaking. Jadi jelas apa namanya outcome-nya itu bukan hanya sekedar program, tetapi ini bisa mengubah dan membuat tadi ya yang disampaikan Coach Hengki tadi ya. Sebenarnya apa sih yang mau kita capai? Nah, itu sangat penting. Kalau impian kita itu jelas dan terarah, maka ini akan menjadi salah satu jembatan ya, salah satu sarana untuk kita bisa lebih cepat, lebih scale up untuk bisa mencapai tujuan kita sendiri. Demikian Bapak Ibu tentang juara public speaking school. Insya Allah kita tutup pendaftarannya 2 hari lagi ya. Jadi di kelas ini kita ini ada 8 sesi, 8 pertemuan. Satu pekannya itu 2 kali pertemuan setiap hari, setiap malam Senin dan malam Kamis. Dan juga ini sangat-sangat fit budget ya. Ini cuma 250.000 ya. Jadi setiap sesinya itu kalau dinominalkan cuma 30.000. Bayangin 30.000 kita bisa banyak sekali dapat ilmu, terus juga kita memiliki skill yang terus diasah, mendapatkan feedback dari para expertise, dan juga akan banyak sekali jaringan-jaringan yang bisa kita dapatkan di kelas ini. So silahkan nanti dihubungi nomor admin ya Kak Caca, atau mungkin juga di nomor saya pribadi boleh. Demikian Coach Hengki untuk share informasinya ya. Baik, Bapak Ibu, boleh satu orang lagi ya untuk bertanya. Boleh di-unmute-kan atau dihidupkan audionya sebelum kita close. Ada? Yang di chat Kak Holik, saya mau nanya sebenarnya yang buat anak-anak ada nggak ya mungkin nanya? Boleh. Gimana Coach Hengki? Silakan. Insya Allah Bu, kita harus riset kurikulum dulu. Public speaking ini di risetnya sekitar 5 bulan. Bagaimana pembelajaran ini menjadi efektif? 8 sesi itu orang punya rasa, punya dampak, berubah. Minimal dia berani, makanya tagline itu berani bicara, berani berkarya gitu. Itu risetnya 5 bulan Bu. Nantilah, mudah-mudahan lah tahun depan kita bisa punya kelas blended learning atau online buat anak-anak. Bagaimana anak-anak tuh bisa pede ngomong dan segala macamnya. Batasan usia anaknya berapa? Perlu diriset lah intinya. Biar produknya itu bukan produk yang sekedar training gitu. Iya. Sayang aja sih. Karena saya agak idealis kalau ngomongin produk. Jadi kalau produk yang sudah kita keluarkan, insya Allah itu produknya produk yang sudah diuji coba di beberapa kali dan berdampak gitu. Makanya kita buat. Kenapa program Bapak Ibu, kenapa program public speaking ini ada? Karena kita mau bantu orang dimanapun posisinya dia berubah dengan 8 sesi. Makanya kita panggilin mentor-mentor yang lain dari berbagai bidang dengan berbagai standar kurikulum. Jadi kurikulum 8 sesi itu ketat itu. Ketat maksudnya pertama pasti materi yang sangat panas dan menguras energi. Karena 2 jam sendiri dengan saya itu materinya tuh 2 jam belum tanya jawab. Dan itu memberi dampak perubahan pikiran dan sikap. Langsung disambut tentang cara ngomong dan segala macamnya. Dan ditutup what next gitu. Selanjutnya gimana? Nah, menemukan titik kurikulum itu Bu Cinta dan Bapak Ibu sekalian, yaitu sekitar 5 bulan tadi saya bilang melakukan riset produk, riset kurikulum dan segala macam. Gitu. Jadi Bapak Ibu cobain, nanti bisa ngajar buat anaknya juga sebenarnya. Kalau itu berarti satu sesi. Oh maaf. Ya gimana Bu Cinta? Itu berarti satu sesi lebih dari 2 jam ya Coach? Ini enggak soalnya juga, kan saya enggak. Ya, Mas merasa masih punya banyak PR kan yang di NLP kemarin. Jadi maksudnya kalau mau ikut pun daripada ntar malah banjir gitu loh Coach. Walau banyak lagi kan PR, makanya saya pengen menuntaskan satu-satu gitu. Ya nggak banyak PR di sini, banyak senang-senang kok. Beda. Nah, kan temanya public speaking. Kalau Bu Cinta kan kelasnya personal transformation. Ya harus dipaksa berubah dengan PR-PR-nya. Nah kalau ini lebih happy sih sebenarnya. Lebih happy, lebih enjoy semuanya. Dan ya Kaholik juga tahu ya pesertanya itu lebih enjoy, lebih happy dengan berbagai materi yang ada Bu. Gitu. Dan besok sesinya itu lebih ringan karena lebih ringan sudah melewati angkatan pertama, ini angkatan kedua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kakak sekalian akan nonton, dikasih link videonya, materinya 2 hari sebelum sesi. Dan habis itu menikmati itu dulu gitu. Dan nanti di sesi itu kita akan review lebih dalam materi tambahan.
Jadi benar-benar matang dapatnya gitu. Gitu kira-kira. Oke, siap. Jadi tadi lupa menyampaikan ya. Jadi Bapak Ibu bukan ketika ya. Kalau memang mau daftar nih di kelas public speaking tapi belum ada budgetnya, boleh nanti silakan langsung japri aja ke saya ya, ke Nurholik maksudnya. Dan nanti insya Allah akan ada banyak kemudahan kok. Tidak mungkin bayarnya masih dicicil atau gimana, nanti boleh dijapri ke saya dulu terkait dengan kelas ini. Pokoknya yang mau belajar, yang memang benar-benar ingin belajar terkait dengan public speaking, insya Allah akan kami permudah terkait dengan kelas ini. Siap. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Satu orang lagi boleh? Baik, kalau tidak ada, silakan Coach Hengki di closing, boleh Coach Hengki? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan nanti kita ketemu lagi jawabannya di sesi kelas ya, karena ada model belajarnya itu sinkronus asinkronus namanya, dengan video yang ditonton dan juga dengan interaksi ya, dan juga dengan pembalasan chat yang ada di grup kalau ada pertanyaan. Itu metode blended learning yang sudah diadopsi oleh berbagai kampus-kampus besar juga ya, namanya sinkronus asinkronus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari sesi malam hari ini adalah yang pertama kali menjadi objek dari kata-kata kita adalah diri kita. Jadi kita itu, saya ingat betul kata guru saya, kita adalah murid pertama dari apa yang kita katakan. Jadi kalau mau mengubah orang lain, maka diri kita lah orang pertama yang harus diubah dari apa yang kita ucapkan. Walaupun tidak semuanya akan berubah dengan proses yang ada, tapi kita adalah murid pertama dari apa yang kita katakan. Termasuk kalau Bapak Ibu mau belajar, mau serius berubah dan belajar tentang komunikasi ini, ya buktikan dulu kita bisa menaklukkan diri untuk belajar, menaklukkan diri untuk join, menaklukkan diri untuk mengerjakan tugas nanti kalau ada tugasnya, menaklukkan diri untuk praktek gitu. Nah, kenapa? Karena kita murid pertamanya. Jadi selama 8 sesi dalam 1 bulan, Bapak Ibu itu sebenarnya diinkubasi. Disusun ulang pola pikirnya, disusun ulang cara berkata-katanya, disusun ulang secara tanpa disadari pola hidupnya gitu, tanpa disadari. Lepas 1 bulan itu, nah itulah kehidupan sesungguhnya. Jadi bayangkan ini diinkubasi. Kalau mobil itu dimasukin bengkel untuk dimodifikasi, gitu kira-kira ya. Jadi tergantung balik ke goals kita. Mau nggak kita memodifikasi diri, mengupgrade diri untuk selalu relevan, untuk selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Karena apa yang mau kita dapatkan di masa depan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Thank you, saya Hengki Luyansa. Sampai ketemu lagi di kelas public speaking kita yang sangat spesial itu, dan sampai ketemu di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hengki, Kak Holik. Oke, terima kasih banyak kepada Coach Hengki Luyansa yang sudah menemani kita. Siap. Pada kesempatan malam hari ini, jadi ingat Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, ini bukan hanya sekedar kelas, tetapi di sini emang tempat kita untuk menempa diri ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, bila memang ada yang benar-benar mau belajar, ya, benar-benar mau belajar, ingin berproses, ingin menjadi sesuatu, mencapai sesuatu, silahkan japri saya di grup bisa, atau mungkin nanti akan saya sapa lagi grupnya kalau memang belum tahu ya. Dan insya Allah kita tunggu di kelas juara Public Speaking School yang kedua, batch 2. Kita mulai di hari Kamis besok, ya jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas waktunya dan kesempatannya sudah mau belajar pada malam hari ini. Dan ini salah satu bentuk realnya ketika kita mau belajar adalah kita memang serius mengikuti kelas itu, walaupun tadi ada yang off cam, tapi itu saya mengasumsikan Bapak Ibu juga tetap belajar. So, terima kasih banyak. Saya Nur Kholik dari Akira Training Coaching Center. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Holik. Jazakallahu khair.